Kita kira sekarang sampai dok ya ke acara yang kuliah paling terakhir di simposium yang ketujuh ya kalau nggak salah. Ini akan dibawakan oleh Dr. Rio, di mana akan membicarakan mengenai pterygium, memang yang juga selain katarak yang membuat orang datang ke dokter mata biasanya karena dipikirnya ada katarak, tapi ternyata pterygium ini. Dr. Rio, mungkin waktu dan tempat bisa saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selesai dengan Dr. Sarita? Jelas ya? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari panitia boleh share screen, share slide saya. Oke, ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada IDI ya atas kesempatannya memberikan kami dari Naseras bicara di forum yang sangat baik ini. Saya Dr. Rio, saya saat ini bertugas di RSCM Kirana FKUI. Baik, kali ini saya akan bahas tentang pterygium, antara mitos dan fakta yang ada di lapangan. Oke, next slide. Ya, di sini saya tidak ada financial interest pada presentasi saya kali ini. Oke, slide berikutnya. Ya, sebagai pendahuluan, saya singkat saja bahas di sini. Jadi pterygium sudah lama dikenal sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Dan sejak dulu dikenal dengan nama, awalnya dengan nama dari Yunani ya, dengan nama pterygos atau disebut dengan, karena ini mirip dengan wing atau sayap. Memang pada dasarnya pterygium ini dia tumbuh itu dari bagian dalam mata dan tumbuh ke arah kornea dan bentuk seperti triangular, seperti segitiga. Makanya tadi disebut sebagai gambaran seperti sayap. Dan ini terus tumbuh bisa sampai ke tengah dari kornea. Oke, slide berikutnya. Ya, secara epidemiologi penyebaran kasus pterygium di Indonesia cukup banyak ya. Kenapa? Karena Indonesia termasuk dalam kategori daerah di dalam range dari pterygium belt. Pterygium belt itu daerah di mana daerah ekuator. Kalau kita lihat ekuator itu dia di itu ya, Indonesia masuk dalam ekuator sehingga daerah di sana memang cukup panas dan banyak UV-nya sehingga dan juga cukup berdebu ya bagi di Indonesia ya, sehingga ini salah satu faktor, ini bukan faktor-faktor risiko terjadinya pterygium. Dan secara umum di dunia itu angka pterygium sangat tinggi, sekitar 0,3% sampai 29%. Jadi kira-kira di suatu negara ada 1 dari 3 orang itu mengalami pterygium. Oke, berikutnya ya beberapa ada faktor risiko jadi pterygium, ada banyak macam-macam. Tetapi yang paling banyak dikenal, yang paling banyak dibahas itu tentang adanya hubungan dengan masalah lingkungan ya. Dari UV ya, tadi kan kalau kita tinggal di daerah ekuator itu banyak sekali tuh ya permasalahan UV rays dari sinar matahari. Lalu juga daerah panas, daerah kering, juga ada daerah yang berdebu ya. Itu banyak sekali kita lihat di Indonesia dan juga daerah-daerah yang berangin. Oleh karena itu, selain dari tempat tinggalnya juga dipengaruhi oleh aktivitasnya. Ketika orang itu aktivitasnya banyak di luar rumah, yang sering terpapar dengan sinar UV, udara panas, apalagi orang-orang yang bekerja di lapangan ya, maka akan sangat besar resiko terjadinya pterygium. Walaupun tidak semua akan terjadi, karena tadi juga ada hubungan dengan masalah genetik juga nanti pterygium itu sendiri. Oke, slide berikutnya. Ya, ini sekilas tentang patofisiologinya. Pada prinsipnya, pterygium itu terjadi akibat dari kerusakan di bagian dari limbus kornea. Jadi kornea itu bagian depan tadi ya, di bagian pinggir itu namanya limbus. Di sana ada benteng ya, seperti benteng, seperti sel-sel benteng mencegah konjungtiva itu tumbuh, lapisan tipis di luar kornea itu tumbuh ke dalam. Nah, ketika ada kerusakan umumnya karena UV, maka dapat tumbuh itu jaringan ke dalam menembus sampai ke kornea. Ya, slide berikutnya lagi. Next. Nah, ini gambaran dari pterygium. Ya, banyak orang berpikir pterygium itu katarak, padahal beda. Nanti ada beberapa mitos yang saya akan coba sharing. Di sini kita lihat berbeda ya antara pterygium dengan katarak. Pterygium itu dia tadi tumbuh dari nasal, dari dekat hidung sampai dia tembus ke kornea, sampai ke arah kornea, bahkan bisa sampai nanti menutupi kornea. Bentuknya tadi seperti segitiga. Ya, jadi bagi beberapa bagian dari pterygium itu sendiri, ada cap-nya, lalu ada kepalanya, ada leher dan ada badannya. Dan ini bisa terus tumbuh sampai menutupi bagian pupil tengah ini. Ketika sudah menutupi pupil, maka penglihatan sudah mulai sangat rusak penglihatannya.
Oke, berikutnya lagi. Ya, dan apa sih yang dapat terjadi pada orang dengan pterygium? Pterygium itu tadi selain dia mengganggu secara kosmetik, dia juga bisa merusak secara kontur dari kornea. Kornea itu bentuknya dia seperti dome, ya, seperti kubah, ya, dan dia memiliki kekuatan refraktif. Nah, ketika ada sesuatu benda yang merusaknya, menghalanginya atau mengganggunya, maka bentuknya itu tidak dome lagi. Nah, pterygium ini mengakibatkan permukaan dari kornea itu mengalami flattening atau pendataran. Seperti kalau kita bayangin kita memegang bola, kita tekan di bagian satu sisi, maka di sisi tersebut akan mengalami pendataran. Ya. Kalau kita lihat secara topografi, maka ada gambaran pendataran. Nah, di sini gambaran warna biru ya. Harusnya di 43 sampai 45 rata-rata. Ini 37. Maka ada pendataran dari kornea akibat dari pterygium. Dan apa yang terjadi? Bisa slide berikutnya. Yang terjadi adalah next slide. Iya. Nah, dengan ada pendataran kornea, maka bisa mengakibatkan silinder atau astigmatisme. Nah, tapi tidak selalu ya. Jadi kalau ada orang pasien dengan minusnya, ada misalnya ada silinder di matanya, lalu didapatkan ada pterygium di sisi yang sama dengan sudut dari silindernya itu, ya, maka kemungkinan besar sudutnya itu, silindernya itu diakibatkan oleh pterygium. Maka dalam kondisi ini sudah ada kemungkinan besar saran untuk di avulsi atau diangkat pterygiumnya. Ya, next berikutnya, slide berikutnya. Ini ada beberapa grading. Jadi pterygium itu dia nggak semua langsung kita operasi. Kita berdasarkan dari grading juga. Ada grading yang ringan, yang mild, ya lalu ada moderate, dan T2, T3 yang severe. Nah, untuk kondisi mild, dokter umum bisa memberikan terapi dengan obat tetes karena pterygium itu dia tumbuh di permukaan bola mata, maka yang terjadi adalah ocular surface-nya itu permukaan bola mata tidak smooth lagi permukaannya, maka butuh tear film terkadang untuk awal-awal treatmentnya. Nah, tear film ini tujuan untuk membasahi permukaan sehingga mengurangi gejala mengganjal atau tidak nyaman pada pasien. Tapi kalau sudah sampai ke tahapan yang moderate, tapi sudah tadi yang sudah masuk ke tahapan masuk ke kornea yang agak yang cukup luas ya, sampai sudah tahapan ke T3, maka sudah ada indikasi yang harus dioperasi. Ya, next berikutnya. Ya, beberapa myths nih yang kita dapatkan tentang pterygium. Ya, orang di masyarakat di sekitar awam mengatakan pterygium sama dengan katarak. Padahal sangat berbeda. Yang kita lihat tadi gambarnya pterygium itu di luar, di ocular surface yang tumbuh akibat dari sinar UV umumnya. Tapi kalau katarak, walaupun juga akibat UV juga ada pengaruh di sana, tapi katarak itu di dalam, dia di dalam lensanya. Maka berbeda gambaran klinisnya berbeda. Lalu juga mengatakan operasi pterygium ini hanya untuk kosmetik sehingga nggak perlu dioperasi. Tidak juga, tadi kan sudah dijelaskan step sebelumnya bahwa pterygium itu juga dapat mengakibatkan kelainan dari refraksi, adanya muncul silinder atau bisa sampai ke kerusakan visus yang lebih parah ketika dia sudah menutup. Dan permasalahannya juga ketika sudah banyak sudah tumbuh luas, maka yang terjadi adalah ketika sudah dioperasi akan meninggalkan bekas scarring di kornea dan ini akan mengganggu penglihatan si pasien juga. Lalu yang ketiga, operasi pterygium itu sangat menyeramkan ya, sangat menjadikan ya, karena sakit katanya. Tugas enggak juga ya. Kalau kita memberikan terapi dengan anestesi yang cukup, maka insya Allah operasi pterygium itu tidak menyakitkan. Apalagi sekarang sudah ada teknologi yang sudah lama sebenarnya menggunakan glue sehingga lebih cepat operasinya dan lebih cepat recovery dari pterygiumnya pasca operasi. Dan terakhir adalah ini yang cukup sering didengungkan ya, bahwa angka recurrence-nya tinggi, bahwa sering kembali lagi pterygium. Ya, sebenarnya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, boleh coba slide berikutnya. Ya, sebenarnya ini angka recurrence ini tergantung dari beberapa faktor. Ya, pertama dari yang pertama tingkat keparahannya. Kalau semakin severe, maka semakin besar resiko untuk jadinya referensi. Dan kalau kita lihat di sini secara demografi, kalau kita lihat ada studi tahun 2017 oleh Billy Journal Cornea, menunjukkan bahwa hanya dikit sih ya untuk orang Asia di sini studinya. Tapi kalau kita bandingkan secara sekilas saja, orang kulit putih, Hispanik, dan kulit hitam menunjukkan orang Asia itu 0% nih. Ya, alhamdulillah ya, bagus ya. Cuma walaupun disebut ada juga angka rekorensinya. Di sini mungkin karena terlalu sedikit jumlah pasiennya. Tapi kalau kita juga teknik surgery-nya, di sini dia menggunakan CAG, ya, surgical tekniknya conjunctival autograft. Nah, conjunctival autograft ini teknik yang sudah banyak digunakan
oleh dokter terbaik di Indonesia. Maka insya Allah dengan teknik yang seperti ini, maka angka rekurensi juga sangat kecil untuk terjadinya pterygium kembali. Ya, slide berikutnya. Beberapa teknik dari operasi pterygium, ada macam-macam tekniknya. Tadi ada bersclera, yang A ya, ada direct closure, sliding flap, rotational flap, dan conjunctival autograft atau CAG. Ini tadi yang tadi slide sebelumnya tadi ada tulisan CAG, ini tekniknya. Jadi dengan cara mengambil graft, mengambil donor dari bagian superior mata, lalu ditutup ke bagian yang defek tadi, yang tadi kan kita buang pterygium lalu kita tutup dengan mengambilkan donor dari bagian superior matanya, konjungtiva. Ya, next lagi. Nah, dari teknik yang tadi ya, konjungtival autograph ini ya memang yang saat ini yang paling banyak diminati caranya tekniknya ya. Karena tadi dia menunjukkan angka rekurensi yang rendah dibandingkan teknik yang lain. Tapi memang kesulitannya karena dia butuh dicangkok dari atas ke bawah, maka akan butuh waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan dengan teknik yang lain. Tapi secara umum, teknik ini memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan teknik yang lain. Lalu ada juga di sini adjuvan terapinya, terapi tambahan ya dengan menggunakan MMC. MMC ini mitomycin C yang merupakan derivatif dari bakteri ya, Streptomyces. Dia diambil dari sana, diprocessing, lalu diberikan untuk dia mempunyai efek anti neoplastik juga ya, dan juga nanti akan membantu untuk mengurangi angka rekurensi dari pterygium. Tapi ini jangan digunakan. Yang sering digunakan ya dengan teknik conjunctival autograft. Ya, berikutnya. Ya, berikutnya sekilas tentang bagaimana teknik operasi pterygium. Oke, boleh di-play. Ya, oke. Jadi pertama kita kasih di sini saya biasa gunakan teknis use-nya dengan subtenon, cukup ya dengan menggunakan silokain atau markain atau menggunakan lidokain pun juga bisa. Setelah pasien nyaman, kita bisa buang pterygiumnya, potong di leher pterygium ya, lalu kita kayak dioles ya supaya smooth permukaannya, lalu kita buang jaringan fibrovaskular, jaringan fibrosis yang ada di bawah konjungtiva. Setelah kita buang, kita bersihkan sebersih mungkin, tapi hati-hati di bawah situ ada otot ya, ada otot rectus, maka resiko terjadinya robekan kalau kita tidak hati-hati. Setelah itu kita kauterisasi, kita kontrol perdarahan. Setelah perdarahan dikontrol, maka kita bisa mengambil graft. Nah, di sini saya ambil graft dari superior. Jadi kan conjunctival autograft, saya ambil dari graft dari superior. Saya coba harvest dulu, saya persiapkan donornya. Setelah saya ambil, saya hanya menggunakan konjungtivanya saja, tidak menggunakan lapisan di bawahnya, itu lapisan tenon. Setelah dipotong, maka ditutup di lapisan yang tadi defeknya tadi dan dijahit. Ya, di sini saya melakukan dengan cara jahitan dengan menggunakan jahitan yang absorbable suture dengan Vicryl 80. Setelah itu, setelah posisi sudah baik, operasi selesai. Ya, slide berikutnya. Next. Oke, sebagai pesannya yang bisa dibawa ya untuk nanti bukan di sharing ke pasien-pasien ketika teman-teman sejawat sekalian bertemu pasien, yang bisa dijelaskan adalah tentang pterygium ini umumnya muncul kebanyakan terjadi pada akibat dari permasalahan lingkungan ya, permasalahan kondisi lingkungan yang berdebu, yang panas, yang berangin, ataupun pekerjaan yang berhubungan dengan hal tersebut. Yang kedua, rekurensinya itu tergantung oleh tingkat keparahannya. Oleh karena itu jangan sampai parah dulu baru dioperasi, maka nanti juga angka rekurensi lebih tinggi dibandingkan dengan operasi yang lebih awal. Dan teknik sekarang, teknik operasi yang sekarang kita gunakan itu sudah sangat baik ya, sudah sangat mengurangi angka rekurensi dari pterygium itu sendiri. Baik, terakhir mungkin slide berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.